Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramesti Wigayanti. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Ekonomi Pembangunan, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah David Ricardo beserta teori-teori yang dikemukakan oleh beliau. David Ricardo lahir di London, Inggris pada 18 April 1772, merupakan seorang ekonom politik Inggris dan pedagang saham. Ia merupakan anak ketiga dari 17 saudara. Ayahnya merupakan seorang pialang saham yang sukses. Pada usia 21 tahun, David Ricardo menikah rari dengan Priscilla Wilkinson dan menjadi seorang Unitarian. Hal tersebut membuatnya diasingkan dari keluarganya. Tanpa dukungan dari keluarga, David memulai bisnis sendiri menjadi seorang pialang saham, di mana ia menjadi seorang yang cukup berhasil berkat koneksi yang dibuat oleh ayahnya. David Ricardo memiliki 8 orang anak, yaitu 3 orang putra dan 5 orang putri, yang salah satunya adalah Osman Ricardo, anggota Parlemen Perwakilan Worcester 1847 sampai 1865, dan Mortimer Ricardo, perwira angkatan bersenjata Britania Raya. Kemudian di sini ada perjalanan hidup David Ricardo pada tahun 1799 saat ia berlibur di Resort English Park. Dia membaca karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations. Semenjak itu membuat David tertarik dengan ekonomi. Ini adalah kali pertama David Ricardo dengan ekonomi. Dia menulis artikel pertama ekonominya pada usia 37 tahun. Dalam 10 tahun ia dapat mencapai puncak ketenarannya. Kemudian di sini ada pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh David Ricardo. Yang pertama adalah teori kerja nilai, menjelaskan tentang kedua sektor memiliki tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Modal yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Karya David Ricardo yang paling terkenal adalah Principle of Political Economy and Taxation, atau prinsip-prinsip ekonomi politik dan perpajakan, yang dibuat pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan tentang pemikirannya mengenai teori nilai tenaga kerja. Kemudian ada teori keunggulan komparatif, yang berisikan tentang sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomian pada industri-industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Dengan menggunakan matematika sederhana, teori keunggulan komparatif David Ricardo berusaha membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Teori sewa tanah menjelaskan tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Semakin subur tanah tersebut, semakin tinggi uang sewa yang harus dibayar. Sebab tanah yang subur dapat menekankan biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu produksi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi. Teori nilai kerja dan upah menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk. Sebab biaya bahan-bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif, menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatkan tingkah upah alami yang mengakibatkan meningkatnya harga suatu produk. Karya dari David Ricardo yang pertama ada The High Price of Bullion, A Proof of the Depreciation of Banknotes. Salah satu karya awal David Ricardo yang membahas isu-isu kebijakan moneter, termasuk kritik terhadap kebijakan pengeluaran uang kertas oleh Bank of England. Kedua ada An Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profit of Stock, membahas tentang dampak harga jagung rendah terhadap keuntungan modal, termasuk teori tentang distribusi pendapatan antara tanah, tenaga kerja, dan modal. Yang ketiga adalah A Proposal of an Economical and Secure Currency. David Ricardo mengajukan proposal untuk sistem mata uang yang lebih stabil dan efisien, yang mempengaruhi debat tentang kebijakan moneter pada masanya. Terakhir ada Principles of Political Economy and Taxation, merupakan karya yang paling terkenal dari David Ricardo, di mana ia mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menjelaskan manfaat spesialisasi dan perdagangan internasional.
Penerapan teori David Ricardo pada masa kini. Pertama, ada penerapan teori keunggulan komparatif. Penerapan teori ini bisa dilihat dalam praktik perdagangan internasional, di mana negara-negara berpartisipasi dalam perdagangan berdasarkan pada keunggulan komparatif mereka. Yang kedua, ada penerapan teori buruh. Konsep nilai buruh yang dikembangkan oleh Ricardo memberikan landasan bagi pemikiran tentang bagaimana nilai suatu barang atau jasa yang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Dalam konteks ekonomi modern, konsep ini mempengaruhi analisis biaya tenaga kerja dan diskusi tentang upah serta kebijakan ketenaga kerjaan. Dapat tentang teori David Ricardo. Walaupun teori-teori David Ricardo telah mengalami kritik dan modifikasi dari waktu ke waktu, tetapi kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi terutama dalam perdagangan internasional dan distribusi pendapatan tetap relevan dan penting dalam diskusi ekonomi modern, dan teori tersebut masih dapat diaplikasikan sampai saat ini. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.